Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan senantiasa menghormati Bapak Ibu kalian. Hari ini kita bertemu kembali pada materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Turen yang akan Bu Laila Amrulia pandu. Nah, anak-anakku, materi kita hari ini adalah tentang informasi dalam pidato persuasif. Di dalam pidato persuasif, tentunya kalian harus paham dulu apa tujuan pidato. Tujuan pidato adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat adalah menggerakkan hati pendengar. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah yang pertama adalah kalian harus membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Langkah yang kedua, kalian harus mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau yang didengar. Langkah yang ketiga, baru kalian menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Selanjutnya anak-anak, simpulan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, yaitu memusatkan perhatian. Yang kedua, kalian harus menyiapkan alat tulis, baik berupa buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika kalian sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Dan yang keenam, baru kalian menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat sehingga menjadi pidato yang bagus. Itulah anak-anak tentang langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Selanjutnya anak-anak, aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama adalah simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan dari isi pidato. Selanjutnya, sebelum menyimpulkan pidato, kalian tentunya harus mengetahui unsur pidato dahulu. Unsur pidato persuasif yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi pidato,
Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian pembukaan, apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Bagaimana cara pembukaan yang kuat? Yang pertama, merebut perhatian. Yang kedua, ada hubungan dengan audiensi. Yang ketiga, kelayakan pidato. Yang keempat, tujuan pidato. Dan yang kelima, peta jalan tentang pidato yang disampaikan. Isi pidato. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan untuk mendukung pandangan kalian. Susunlah secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis, dan yang dikenal audiens. Selanjutnya anak-anak tentang penutup. Cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Itulah unsur-unsur dalam pidato persuasif. Nah, di dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 39, yaitu tentang kegiatan 1, menyimpulkan pidato persuasif. Tugas pertama adalah membuat laporan mendengarkan pidato baik di radio atau televisi atau dari sumber lain. Tugas ini anak-anak bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran cara orang berpidato. Tugas ini juga sebagai latihan menangkap isi pidato. Isilah format berikut sebagai bentuk laporan dalam mendengarkan pidato. Yang pertama tentang tema pidato. Kalian sudah tahu bukan apa tema itu? Nah, silakan kalian tulis tema pidato apa yang disampaikan, atau mungkin judul pidato itu apa. Pembicara. Pembicara di sini adalah siapa yang berbicara itu. Kalian bisa melihat atau mendengar di radio, di televisi, maupun di sumber yang lainnya. Waktu tayang atau siar. Waktu tayang itu kapan, harinya apa, tanggal, bulan, dan tahun dari pidato yang kamu dengar atau kamu lihat. Pukul berapa? Bisa kamu tulis di situ. Yang selanjutnya tentang bentuk sapaan yang digunakan. Bentuk sapaan ini sama dengan bentuk penghormatan. Misalnya kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru. Selanjutnya bentuk salam yang digunakan. Bentuk salam bisa menggunakan salam sejahtera, Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, sekarang rangkuman. Untuk rangkuman sesuai dengan format pidato, yaitu berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk lebih jelasnya ikutilah penjelasan dari saya berikut ini. Model pidato persuasif. Yang pertama tentang pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian juga, yaitu diantaranya salam pembuka, penghormatan, dan juga ucapan syukur. Untuk salam pembuka,
Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan paling bawah. Contohnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati para tamu undangan, yang saya sayangi teman-teman kelas 9 dan juga adik-adik kelas saya yang saya sayangi. Itu adalah contoh ucapan penghormatan. Selanjutnya, ucapan syukur. Ucapan syukur ini biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator atau pembaca pidato terhadap Tuhan karena dirinya dan juga para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Contoh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. Selanjutnya, anak-anak, tentang isi pidato. Isi pidato dalam bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Isi dari materi pidato secara sistematis, yaitu berupa maksud pidato, berupa tujuan pidato, sasaran pidato, rencana, dan langkah-langkah pidato. Selanjutnya, tentang penutup pidato. Pada bagian penutup pidato, ini merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, berisi kesimpulan secara ringkas dari materi yang telah disampaikan atau dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah. Dan yang ketiga, merupakan salam penutup. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Akhir kata, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.